sekolah minggu. Tunggu. Kita berdoa buat anak sekolah minggu. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan. Lupa ada anak sekolah minggu. Salam, selamat pagi semua. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di akhir tahun. Ini hari tanggal 10. Berarti lagi 21 hari kita akan tinggalkan tahun 2023 dan kita masuk 2024. Jadi sebelum kita masuk 2024 mungkin masih ada sedikit waktu untuk kita mengoreksi. Kita periksa perjalanan iman kita selama 2023 itu, apakah kita sudah sesuai dengan dan berkenan menurut Alkitab, menurut kehendak Tuhan. Masih ada kesempatan untuk kita benahi diri dan kita akan masuk 2024 dengan satu pembaharuan rohani kita. Kita percaya bahwa rohani kita akan naik. Yang lama sudah berlalu dan yang baru datang, dan kita akan bertumbuh dalam satu kebenaran firman Tuhan yang terus memulihkan kita sampai perjalanan kita Tuhan bilang selesai. Tapi kalau selama masih diberi kesempatan, selalu ada hal yang baru. Baik, saya mau berbicara tentang satu topik, yaitu bagaimana kita membangun sebuah hubungan yang benar dengan Tuhan. Tergantung bagaimana kita melihat posisi kita ada di mana. Kita mau koreksi diri supaya tahun yang ke depan kita mulai belajar bahwa kita ini sudah bagaimana keadaan rohani kita. Baik, Lukas 8 ayat 19 sampai dengan 21. Lukas 8 ayat 19 sampai dengan 21. Ya, judul perikopnya Yesus dan sanak saudaranya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Puji Tuhan, ini 3 ayat ini yang akan menjadi bahan dasar untuk kita merenungkan, mengoreksi perjalanan iman kita, supaya kita tidak usah orang tegur kita bilang engkau bagaimana sikapmu, tetapi kita menyadari, kita berkaca lewat ini firman Tuhan. Pembacaan ini dengan perikop Yesus dan sanak saudaranya ini berbicara tentang sebuah hubungan. Bagaimana hubungan saya dan saudara? Apakah sudah berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan tujuan Tuhan untuk kita? Nah, lewat pembacaan ini kita lihat tadi bahwa bagaimana usaha orang-orang ini, saudara-saudara Yesus, saya dan saudara, mau bertemu Yesus. Ayat yang pertama, ayat yang ke-19, ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Jadi yang pertama ialah ketika mereka mau datang mau ketemu Yesus, ternyata ada penghalang, ada rintangan, ada yang menghalangi mereka untuk ketemu Yesus. Dan yang kedua itu, karena tidak bisa ketemu, mereka memakai jasa orang lain. Kalau jasa orang lain, saya di sini bilang istilahnya ini tipe-tipe Kristen calo. Calo tahu? Yang memberikan jasa lalu terima upah. Nah, tipe yang kedua seperti itu. Yang ketiga, ketika Tuhan bilang, saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Jadi ada tiga tipe ini yang menjadi perluan kita. Kita berada pada posisi yang mana? Kita lihat ayat yang pertama, ayat ke-19. Tidak bisa ketemu dengan Yesus karena ada orang yang menghalangi. Mereka hanya berdiri di luar dan tahu bahwa Yesus ada di dalam. Mereka dengar, tahu,
tetapi tidak bisa sampai ketemu Yesus. Mungkin kita punya rohani begitu, banyak dengar, banyak tahu secara teologis, tetapi tidak pernah punya waktu, punya kesempatan untuk ketemu Yesus, di depan Yesus, berbicara dengan Yesus, dan kita dengar Yesus ngomong apa dengan kita. Halo? Mungkin begitu. Banyak orang seperti itu, pintar secara teologis, tapi punya kesempatan untuk datang, berbicara langsung, ketemu dengan Yesus, omong-omong dengan Yesus, dan dengar Yesus omong secara pribadi, tidak sampai seperti itu. Dan mereka bisa juga menjadi penghalang untuk orang datang ketemu Yesus secara pribadi. Hati-hati kita jangan sampai pintar secara teologis, pintar ayat, hafal ayat, tapi tidak punya kesempatan untuk mendengar, berbicara dengan Yesus secara pribadi, punya pengalaman dengan Yesus secara pribadi. Pegang ini doktrin denominasi, pegang kuat-kuat, pikir itu sudah benar, tapi tidak kenal Yesus yang benar, sehingga hidup mereka diatur, dibentuk oleh organisasi, diatur oleh orang lain. Tuhan bilang dalam Matius 15, memang mereka giat untuk aku, setiap mulut mereka mengatakan tentang aku, tapi hatinya menjauh daripadaku. Ini yang Paulus susah. Roma 10, tolong deh, Roma 10. Roma 10. Gimana orangnya? Roma 10. Roma 10, Kak. Iya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Aduh, Paulus punya hati terbeban untuk kelompok ini, bagaimana mereka diselamatkan. Sebab, terus ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Lalu ayat ketiga, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi ibadah mereka itu sia-sia, rajin ritual, tapi tidak punya nilai kebenaran, tidak tahu kebenaran. Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Kita harus sampai pada jalan itu. Kadang-kadang banyak orang dibentuk karena warisan agama. Kita lahir pertama kali kan warisan agama, warisan dari orang tua kita, agak lahir dalam satu keluarga Kristen. Tapi apakah kita ini benar-benar sudah ambil satu keputusan untuk ikut Yesus, ikut jalannya, ikut perintahnya, ikut aturannya? Jadi secara agamawi rajin beribadah, tapi kehidupannya di luar dari apa yang Tuhan mau, di luar dari Alkitab bilang, sehingga mereka tetap pegang, weh, Depu Bapak ini pendeta, Depu Mama ini menjadi puluhan tahun, tapi hidupnya tidak menunjukkan Kristus ada di dalam dirinya. Mereka hanya di luar dan tahu bahwa Yesus ada di dalam. Penghalang rintangan ini yang membuat orang, kalau saya bilang ini tipe-tipe Kristen daging dan banyak. Saya tidak tahu posisi saya dan saudara di mana, tapi saudara yang tahu, kalau saya masih Kristen di luar, itu gampang sekali goncang. Ini sudah mau akhir tahun. Semoga kita bisa mengoreksi diri kita. Saya berada pada posisi mana? Mungkin saya paling pintar hafal ayat, tetapi kehidupan saya tidak ada Kristus, sampai orang bisa lihat dia, kalau dia itu tidak bisa dipercaya, kata-katanya tidak bisa dipegang, mulutnya kotor, tidak bisa diomong, utang cepat, bayarnya lama, putar-putar lagi. Seperti itu keadaan sekarang, seperti itu. Nah, sudah tersinggung. Kita sedang berbicara tentang satu kondisi Kristen-Kristen di luar, cuma dengar Yesus tapi tidak punya kesempatan ketemu Yesus dan menyembah Yesus. Karena itu, mari kita koreksi diri. Ini Natal. Mau Natal sudah dekat-dekat ini. Satu pembaharuan pemikiran kita perlu dibaharui. Ketika ini orang-orang Majus datang, coba ini orang Majus jalan mau cari Yesus, terus cari informasi di ahli Taurat, tua-tua Yahudi, di orang-orang pintar. Lalu ini orang-orang buka kitab Taurat,
kasih penjelasan bahwa itu Mesias Yesus, Raja orang Israel, orang Yahudi itu nanti dia lahir di Bethlehem menurut catatan kitab suci. Mereka menjelaskan menurut apa kata kitab suci. Lalu ini orang Majus, dia jalan, dia cari, dan yang lebih saya baca ini saya rasa luar biasa. Herodes yang musuhnya, dia bilang begini, pergi dan selidiki. Dia pun apa, dia bilang apa ya? Tunggu, lihat. Tidak kesal bilang pergi. Saya lihat dulu. Dia apa ya? Matius ya. Supaya kalau pas enak, itu kalimat bagus sekali. Matius, ya. Ini Herodes bilang. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Bayangkan Herodes ini musuh, dia bisa bilang begitu, pergi dan selidikilah dengan seksama, artinya cari tahu benar bahwa banyak anak lahir di Bethlehem. Tapi mana yang Mesias, mana yang Raja, mana yang Yesus itu yang kamu cari-cari itu? Karena banyak orang. Lalu ini Herodes dia pegang ini, dia bilang, Herodes orang Majus, dia pegang ini perkataan, dia pergi dan dia cari. Kekristenan itu hati-hati. Yesus bilang di Matius 24 ayat 5, dia bilang gini, banyak orang akan datang dalam namaku dan menyesatkan kamu. Banyak orang ini pakai Yesus untuk dia punya kepentingan perut, untuk kepentingan dia pun nama, untuk kepentingan dia pun kerajaan. Jadi betapa kita ini harus benar-benar hati-hati dan waspada. Kalau betul hanya sampai Kristen di luar dan dengar saja, angin datang tiup sedikit betul bisa terbang. Karena betul putih pakai Kristen berdiri di luar, tidak pernah ketemu Yesus, tidak kenal Yesus, tidak tahu di suara bilang apa, sehingga gampang sekali terbang. Ini orang Majus, dia ditanya di orang yang benar-benar ahli. Mereka menjelaskan menurut kitab Nabi-Nabi. Mereka menjelaskan dengan benar. Tinggal kita yang ambil keputusan, jalan dan cari. Kasih berdiri di luar, berusaha bangkit, cari dia, bangun hubungan pribadi dengan dia, kenal baik-baik suaranya, kenal baik-baik kebenaran firman Tuhan. Sebab denominasi tidak menyelamatkan kita, organisasi tidak menyelamatkan kita. Tidak ada itu. Yang menyelamatkan kita ialah ketika kita punya tanda milik Yesus ada di kita. Kita lihat itu orang-orang yang dalam Lukas 13, dia bilang gini, Tuhan bukakanlah kami pintu. Tuhan bilang, karena lu asal dari mana? Waktu engkau mengajar di jalan-jalan kota kami makan sehidangan. Itu orang ring satu bisa makan sehidangan ketika Tuhan datang. Tapi masalahnya tanda milik Yesus tidak ada di mereka. Kenapa? Mungkin secara umum kita aktif, secara ritual kita rajin, kita ada segala macam kegiatan rohani, tetapi sebenarnya kita tidak pernah punya Yesus secara pribadi. Karena apa? Kita hanya berdiri di luar dan cuma dengar suaranya bahwa dia ada, dan kami yakin bahwa kita tahu Yesus. Tadi Yesus dulu saya kenal dulu, asal pernah ketemu, saya pernah kenal. Karena tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Karena itu mari bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan hanya berdiri di luar lalu yakin bahwa beta kenal Yesus. Yesus kenal asal dulu dari mana? Lupa asal dari mana? Banyak pertentangan ini hanya berbicara tentang asal. Lalu itu Matius itu begitu toh. Aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, membuat mujizat demi namamu. Tapi Tuhan hanya bilang, membuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu. Kenapa tidak memiliki tanda milik Yesus? Tanda milik Yesus itu kan Roh Kudus yang dimeteraikan ketika kamu percaya. Jaga itu, di zaman akhir kita akan tinggalkan 2023 ini. Materai itu jaga. Jangan mendukakan Roh Kudus di menjelang hari-hari akhir ini. Masih ada kesempatan untuk kita bisa merubah, meminta Tuhan memperbaharui roh dan pikiran kita, hati kita, masih ada kesempatan. Saya
baru pulang dari Rote dalam acara kegiatan dan wanita ulang tahun. Sebelumnya nama saya itu terdaftar dalam panitia untuk panitia atur semua. Jadi saya berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya dapat penginapan yang baik dan semua fasilitas yang baik. Ya doalah seperti itu, mau enak. Terus saya itu tenang-tenang saja. Tidak tahu waktu saat berangkat kami tiba di sana, periksa di hotel, ternyata provinsi hanya tanggung 2 orang. Kita 6 orang. Sekarang saya bilang kita cari hotel satu kota Baha, semua full. Saya baru menyadari bahwa satu provinsi di kabupaten, istri sekda, istri asisten, semua kepala dinas punya istri, semua pergi ke Rote. Dan engkau eneng hanya istri kepala taman budaya cari kos. Saya diam tenang, saya pikir, aduh, ada lain yang sudah kasih kok tidur di teras itu saja baik. Karena penginapan full, orang-orang pintar, orang-orang yang sudah dulu semua bikin penginapan. Saya dulu saya pikir, kalau saya satu kamar dengan istri kepala dinas, ada istri kepala apa konsumen luar, saya sudah booking kamar, tapi kok saya harus tidur dengan 4 orang. Mereka sudah gelisah 4 orang. Lalu saya pikir, saya ini bisa tidur 4 orang dan saya punya ketua. Saya ini kan sungkan toh, kita kan beda-beda. Jadi kalau saya dan saya punya anak buah anggota, saya biasa saya itu, tapi ini orang lain. Lalu kalau saya ngorok kan mereka terganggu. Jadi saya cari kamar ada biar lebih mahal kita bayar, tapi sama sekali tidak. Semua bantu keliling telepon satu bahan, tidak ada penginapan. Tiba-tiba kan di satu tim itu dia sudah booking ada rumah satu di saudara, jadi semua ada anggota besar. Lalu dia video call bilang, mama datang di sini, saya gabung dengan kita di sini. Ini ada kamar bagus nih mama bisa tidur sini, ada AC, dikasih tenang saja kita sama-sama. Ini mama keluar, kita pikir, oh sudah, kita pikir. Ya sudah oke, jemput potong di situ. Sampai di sana baru saya menyadari bahwa saya pun nama kan tidak ada di sini. Berarti saya tidak boleh menggunakan ini fasilitas yang ada karena mereka pun nama yang ada di situ. Jadi mereka masuk kamar buka AC, aduh bahasa atau susahnya tidur kipas-kipas lain. Biar ini ketemu menikmati ini AC. Kita dipikir, dong harus menikmati dan kita harus keluar. Terus kita bilang tuan rumah, kita biar di sini saja bisa kan? Dia oke nanti buka ini spon biar kita di sini. Dia bilang oke, jadi sudah dong semua sudah kipas AC tidur senang-senang, kita keluar. Lalu dia anggota begini, bagaimana potong mama ketua tidur di luar, potong tidur di AC, potong semua apa? Gabung dia tidur di luar sana. Kita bilang harus nikmati itu. Kita anggap bahwa bagaimana terang yang ada padamu itu dilihat orang dan memuliakan Tuhan. Bagaimana kita mau menggunakan fasilitas yang nama soal ada satu. Kedua, orang-orang yang mungkin beri dong kesempatan untuk bisa menikmati fasilitas yang baik. Beta sudah usah, beta kan bisa, beta biasa perjalanan di mana-mana sudah menikmati yang baik. Ini orang-orang baru mau senang bahwa dia mau menikmati AC, baru karena beta istri kepala jadi beta harus di situ beta bosan situ beta mau di kaca jendela, beta masih baca-baca, beta alasan beta masih baca-baca supaya masih tidur sudah. Dokter capek sudah tidur nyenyak, beta di situ. Beta anggota bilang kasihan mama, waktu tidur sama-sama dengan mama. Soalnya usah masuk di dalam, biar beta di sini beta baca-baca dan beta harus berusaha untuk tenang. Di situ baru beta memahami Tuhan terima kasih. Beta kira Tuhan sudah jauh pondok, tapi Tuhan sedang mengajari beta untuk satu, bagaimana menjadi terang untuk orang. Begitu selesai pulang itu sama bilang mama yang terbaik. Dong minta terima kasih. Dong lihat apa yang terbaik dan beta. Oh beta tidak egois. Beta bagaimana untuk pak suruh kasih sendong lalu beta kasih dong hadiah yang kecil. Dong senang sekali. Ternyata ketong seperti itu ya. Bagaimana menjadi terang untuk orang-orang lain. Sebab kedua beta belajar bagaimana bisa bertahan karena ini orang-orang mau bilang, ayo mulut memaki. Aduh, mulut terlalu memaki kita bener-bener kok bisa begitu. Betul lah. Kita harus diam dan tenang bagaimana menunjukkan perbedaan dalam soal rohani. Kita belajar itu dan pun kita mengucap syukur Tuhan terima kasih. Kita sana
Kira Tuhan sudah mau kasih beta ini penginapan di hotel Tuhan sudah jam 2, tapi ada satu pelajaran yang kita belajar bagaimana menjadi saksi Kristus dalam di tengah-tengah dunia yang gelap. Beta baru tahu kalau betul sudah keluar, sudah bergaul dengan yang lain, nanti betul pikir bagaimana betul bisa berbuah. Ada anu. Jadi beta belajar, Tuhan engkau baik. Istri satu provinsi, pejabat istri semua ada di sana. Dong booking hotel, semua penginapan, semua dong sudah apa. Beta yang pikir, beta omong pindah dan masuk, padahal sonde luar biasa. Jalan dengan sana ada uang, kan belum terima gaji. Tapi beta bersyukur bahwa ada fasilitas yang dikasih. Ketika dong ada mobil jadi dong 6 orang. Sekarang tambah beta dari anggota 2 orang, betul 3. Dong bilang sudah nanti ini apa nih? Bola balik. Ini perjalanan muter-muter, ini jauh bola balik. Ini anak kasihan. Dia bilang sudah, kita telepon cari kasih beta rental di Rote kan sana ada aplikasi Grab, kan ada aplikasi Maxi. Harus ada kenal orang. Jadi dia kirim nama ini rental. Ini rental data orang Rote. Wih, diminta mahal. Satu kali jemput 100. Dia bilang, kok kita sih 100. Beta nih orang Rote itu omong Rote nanti dia sambung. Beta tahu bahasa Rote. Jadi omong Rote sedikit dia sudah 50. Asik itu waktu mesti pilih Nambrala, putar-putar itu Pantai Boa, jalan itu kan pakai rental. Beta pikir hidup sampai sini biar beta baik. Ternyata waktu pembelajarannya baik. Dia bilang, mama, beta ganti kembali mama uang. Aduh, beta lega. Pulang ya masih dapat uang saku ini beli oleh-oleh. Tapi terus terang, saya bisa belanja karena begini. Bawa badannya berat. Naik itu beli itu kapal. Beta takut. Itu beta guling. Jadi yang penting dia tas pakaian sampai bawa pulang. Beta sampai belanja apa-apa. Yang penting sampai Rote mengikuti kegiatan dengan baik dan belajar hal-hal yang baik yang luar biasa. Pertama beta pikir beta sampai bersama penginapan. Siap beta pulang sudah mikir apa yang panitia kerja mana nih. Terus itu suara ini. Baru itu saya justru marah, baru itu saya justru tersinggung. Santai, saya tenang, saya kenapa mesti ini? Oh iya, kita harus hadapi. Ini bukan masalah besar, biasa saya santai, saya yang penting hari berganti hari dan bisa pulang dengan selamat. Tidak bisa jatuh, puji Tuhan. Karena itu kita belajar, oh ada hal-hal yang luar biasa ketika kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan doa. Ternyata ada maksud Tuhan untuk belajar. Itu kita koreksi akhir tahun bahwa bagaimana memberi kesempatan orang lain dan betul hidup bisa sama rata, sama adil, sama rasa. Ketika dong bahagia, ketong bahagia. Nah, yang berikut, yang kedua, kita lihat ini orang Majus, dia punya perjalanan. Ketika dia pergi ketemu, dia selidiki, dia ketemu Yesus. Lalu dia mempersembahkan di persembahan emas, kemenyan, dan mur. Kalau kotong jalan dalam kotong kehidupan kerohanian ini, kalau kotong ketemu Yesus, satu, kotong mempersembahkan nilai yang terbaik bagi kemuliaan nama Dia. Terus kemudian itu berbicara tentang doa. Mungkin kotong follow doa, mengerti kehendak Tuhan. Jadi seperti beta berdoa bahwa minta penginapan, minta hotel yang baik, ternyata sudah dapat. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab beta doa, tapi ada cara Tuhan bagaimana beta mengingat beta doa itu dan melakukan sesuatu. Betul pilih orang rumah di fasilitas lebih dari hotel. Makan enak, beta semua sejalan bicara makan, semua dikasih. Pulang lagi dia suruh bilang, mangga itu orang dari dinas pertanian di rumah atau pegawainya jadi mangga segala macam. Beta bilang beta hanya lihat terus terang pegang tas saja seberat bawa oleh-oleh beta bawa. Beta hanya pikir mau pulang sudah sebab pegang tas ini berat, bisa mau. Dia kasih semua. Pulang dia kasih bawang, dari mana dia punya bawang? Dia punya kebun bawang. Dia bilang Tuhan ini lebih dari fasilitas hotel. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertama sumarat. Tapi Tuhan baik. Ini orang Majus ketika dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia jalan cari tapi dia ketemu yang luar biasa. Lalu mur itu untuk upacara kematian Kristus. Jadi dia mau mati bersamanya. Jadi dia punya dagingan mati. Kotong di akhir tahun ini, mari kita matikan betul punya dagingan. Mati bersama Kristus supaya dibaharui dalam roh pikiran. Ketika kita masuk melangkah, kalau kita ketemu Yesus, kita tidak berdiri di luar, ada perubahan dalam potong penjalan hidup. Ini orang Majus ketika ketemu Yesus,
Ada suara Tuhan bilang jangan kembali ke jalan yang lama, lewat jalan baru. Ada amin? Mari potong bahui, potong pulang ke hidup. Periksa diri. Kalau berdiri di jalan lama, itu Herodes tunggu di situ. Musuh tunggu, dia akan caplok betul. Kalau kau ada perubahan lagi untuk masuk ke tahun yang baru, hati-hati. Mari potong lihat, potong hidup ini. Koreksi baik-baik. Perlu apa yang dibaharui? Perlu apa yang dipersembahkan buat Tuhan? Kalau sudah sampai mas, mungkin kemenyan. Kalau sampai kemenyan, mur. Kehidupan kedagingan kita matikan bersama Kristus. Supaya kita masuk 2024, kita sudah di luar, tapi kita ada di dalam bersama Yesus. Kita bisa menyembah lebih baik, bisa berdoa lebih baik, kita hidup jadi lebih baik. Ada amin? Yang kedua, orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Ini Kristen-Kristen yang tipe Kristen calon begini sudah. Dia mau ketemu Tuhan, tapi dia sudah bisa ketemu. Jadi dia sampaikan di orang, tolong sampaikan. Banyak kali kita seperti itu. Mau ketemu Tuhan, dicari orang dulu. Lu tolong bantu kita doa dulu. Cara doa. Akibatnya orang tidak bisa mau ketemu Tuhan secara pribadi. Nah, orang-orang seperti ini saya anggap bahwa mereka tipe-tipe orang yang mau bilang apa ya? Sudah ada iman, nanti dong marah. Dia bilang, sudah ada iman apa? Potong gereja, potong berdoa, potong biasa kegiatan aktivitas gereja, potong ikut semua. Tapi kehidupan kekristenan ini selalu cari orang untuk tolong doa. Cari orang untuk apa saja dia bergantung iman kepada orang. Ini Kristen-Kristen yang saya bilang calo-calo doa, calo Kristen. Dan kalau orang-orang seperti ini, dia sebenarnya sedang melebarkan ini orang-orang yang menyimpang, yang tidak bisa mendidik orang secara untuk bertumbuh secara dewasa rohani. Jadi bergantung kepada dia. Sekali-sekali harus dia. Saya diminta oleh teman-teman untuk kita bikin satu kelompok untuk kita sharing firman, berdoa. Jadi saya bilang, oke, kita suka juga ketemu kelompok untuk sharing. Tapi satu, jangan saya jadi ketua dan hanya saya sendiri. Seolah-olah ini batu sandungan untuk saya, ada di situ bahwa saya super, saya ini hebat, semua harus saya. Hati-hati dengan sanjungan, hati-hati dengan pujian, sebab jangan sampai kita jatuh karena sanjungan. Jadi saya bilang kalau kita semua kumpul, kita bagi tugas, bagi jadwal. Hari ini saya, besok kau, supaya kita bertumbuh sama-sama. Sebab kalau saya rasa saya super, mereka akan bergantung di saya. Dan saya mendapat upah makan puji. Seolah-olah saya sendiri. Dan kita tidak akan bertumbuh. Karena mereka akan berdiri terus. Seolah-olah Eneng itu hebat, Eneng itu super. Semua harus Eneng. Itu kekristenan yang salah. Jangan sampai seperti itu. Maka saya bilang, bikin kita bagi. Hari ini saya, besok kau. Makanya seperti kaum wanita. Itu bagi semua harus dapat tugas. Dan kita belajar untuk bertumbuh. Bukan hanya ibu gembala terus. Seolah-olah ibu hanya ibu gembala saja. Jadi orang yang datangnya itu mengantar tunggu Pak Amin, selesai. Lalu kita menyelesaikan satu seremonial. Kita tidak pernah punya waktu bicara dengan Tuhan, ketemu Tuhan dan dengar suara, dan kita sampaikan, saya dapat terima ini. Ini berkat dari Tuhan yang perlu dibagi-bagi. Karena itu mari kita tunggu bersama. Stop dengan menjadi calon Kristen. Calon doa, calon khotbah, ganti-ganti. Mari bergandengan tangan supaya kita bisa bertumbuh. Karena kalau kita terus seperti itu, kita tidak bisa ketemu Yesus, tidak bisa mengalami mujizat. Kita ingat perempuan perdarahan 12 tahun. Ketika dia dengar Yesus lewat, dia cuma pemikiran cuma satu. Kalau ku jamah jubahnya, aku sembuh. Dia sudah pakai calo, korek ini murid-murid. Tolong dulu kasih tahu Tuhan, tolong sembuhkan kita. Sudah. Dia bertindak dengan dia punya iman. Akhir dari situ Tuhan bilang begini, siapa yang sentuh beta? Murid-murid bilang begini banyak orang berdesakan, baru
Kau tanya siapa yang menyentuh? Pasti saya. Sentuhan itu sudah pasti Tuhan. Tidak, ada kuasa yang keluar dari dalam diriku. Dia dengar, dia takut. Dia maju dan tersungkur di depan Yesus dan dia mengakui. Tuhan bilang apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi saya bilang kalau orang yang pakai calon ini, saya mau bilang begini, ini orang sudah ada iman berdasarkan konteks ini. Sedikit telepon cari, ada apa? Itu lalu aduh, kita ini sudah bisa tidur, kepala sakit. Minum Palamex di situ. Jangan sedikit cari orang berdoa. Hanya kepala sakit. Kenapa? Ini besok dia tenang, ini dia ada pikiran kacau. Putar lagi kau menyanyi di situ. Sedikit mengganggu orang punya tidur, telepon hanya apa? Doa karena dia bisa tidur. Ajaib bin ajaib, repot sekali. Nah, lihat ini perempuan dia pakai calon. Ada lagi orang buta. Ketika Yesus sampai sebelum memasuki Yeriko, dia dengar ada apa tuh hiruk pikuk tuh. Dia bilang, Yesus lewat. Langsung dia berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, tolong aku. Murid-murid berteriak. Dia beribut sekali. Dia tambah berteriak lagi. Seharusnya dia pikorek itu murid-murid dia tolong belum kasih tahu sebelum kita buta. Dia bisa pakai calon. Dia langsung berteriak. Dan Yesus berhenti. Apa yang engkau mau aku lakukan? Yesus lihat dia buta, dia tanya dia, aku mau melihat. Jadi menurut perkataan. Nah, perkataan karena ada iman. Sungguh usah pakai calon. Kadang-kadang kalau mau berdoa, kau perlu susun kata kalimat yang bagus seperti orang membaca puisi. Benar dari hati yang terdalam, berdoa 1-2 kata, percaya bahwa Tuhan ada. Ibrani 11 ayat 6, bahwa orang beriman itu harus percaya bahwa Allah ada. Ada amin? Kalau percaya bahwa Allah ada, masuk kamar, tutup pintu, berdoa. Berani tuh. Kami berdoa di banyak-banyak orang di luar mungkin takut karena nanti bahasa soalnya bagus. Tapi kalau tuh percaya bahwa Allah ada, berarti bertumbuh iman, bertumbuh ada dia. Pasti dia dengar. Orang bilang, Mas Sofi berdoa di sana di sini, repot hanya cari ini orang berdoa. Buang ongkos, buang tenaga, buang waktu, hanya cari dia berdoa. Kita tanya, dia berdoa pakai bahasa apa? Ibrani? Karena Tuhan orang Yahudi pakai bahasa Ibrani, jadi dia berdoa pakai bahasa Ibrani. Isunde, ini berdoa hanya Bapak kami, mau cari dia. Itu Bapak kami ini ada dalam kita baca sesudah. Jadi kita hati-hati supaya jangan sampai kita karena tidak punya pengalaman dekat dengan Tuhan akan kita cari. Waktu COVID, dong kasih suruh baca di Mazmur 91, aman dalam perlindungan Tuhan. Lalu tiap hari baca-baca ke mantra. Bilang kita mantra, kamu soalnya kamu ulang-alik ke baca mantra. Mantra kan begitu toh, dikasih oleh dukun tulis, lalu kalau mau apa lu baca ulang-ulang itu kalimat. Alkitab ini firman Tuhan yang hidup. Tuhan tuh punya cara, berbagai cara untuk menolong kita menurut caranya dia. Asal kita percaya bahwa dia ada untuk menolong kita. Ini kita bicara ini orang doa nih, antri. Satu persatu masuk di dalam sama kita dokter terima pasien. Hanya apa? Hanya doa. Asal itu dia sudah minta apa-apa, tapi ada kotak di situ, taruh di situ. Saya heran kau buang waktu, buang duit punya. Di mana Kristen calo seperti ini nih? Itu orang dapat duit banyak, kita yang susah. Saya cerita tuh, saya punya adik tuh pernah ditipu. Andre ada itu pendoa di Arab sana. Jadi dia ada masalah, dia dicari orang itu berdoa. Orang semua sudah dilayani panggil doa. Bepo adik ini kan dia badan bagus, putih, ke Cina. Jadi dia sengaja tunda-tunda supaya Bepo adik jangan masuk. Terakhir dia masuk, dia bilang gini, Aci beban terlalu berat, makanya saya bisa doa di sini, harus doa di hotel. Ini orang hotel di hotel jalan. Dia bilang, oh ini pasti ini setan. Oke, di hotel kok. Nah tunggu ya Bapak, kasih tahu nanti Bapak cari hotel. Tapi begini Bapak, beta ke mobil nih, kalau Bapak satu berdoa yang hebat, lalu naik ke mobil ini kaca transparan tuh orang dia Bapak sopan. Tunggu ya Bapak di bengkel, terus beta pesan kaca gelap. Nanti baru kita jemput Bapak untuk di hotel. Ini untuk sejalan, rotenan. Terus dia bilang, oh ajikan berapa tuh? Dia bilang 5 juta. Di doa bayar 100.000 di amplop. Tapi nanti dia minta kalau jemput saja itu doa di hotel 5 juta, belum booking hotel.
Terus dia bilang oke, nanti ambil nomor HP, tentukan waktu, tanggal, jam. Dia bilang bapak nanti beta besok hitung di posisi kan bapak turun nanti dari atas tuh benteng tuh, nah turun dari situ dia tunggu di depan toko pertokoan situ, nanti beta di sebelah kirinya. Jadi kalau bapak datang pakai motor pas bawa itu uang datang. Dia pakai helm, kacamata hitam, terus dia sutek pot dia sudah janji sama tuh bawa itu uang datang, dia turun dari sana disuruh bapak tuh sudah datang pakai jaket hitam. Dia bilang bapak, dia parkir langsung kasih uang ya, jangan itu nanti orang lihat. Bapak juga ikut, ternyata bego juga. Doa mau bego. Jadi orang goreng sini di sekitar. Di sepenggon itu kan pendatang, dia bilang sentara di tas hitam juga. Dia tutup badan semua lalu dia turun langsung kasih dia apa pisu nanti orang dunia bisa enak. Kan pendoa internasional, makanya ini sudah opini mana jadi sudah. Dia tapi bengkel ya bapaknya, di bengkel. Dia bilang di bengkel apa? Dia panggil orang yang udah gampang masih dimakan habis. Tiap hari dia bel, sudah kok. Dia bilang belum ada, nama dia mulai putar-putar. Terus dia maki. Dia bilang bapak lapor di polisi dan saya ikut. Gue penipu, dua bakal lain di telepon penipu. Satu calo doa yang dipatahkan oleh jadi kita ini harus mengerti antri panjang-panjang dia lihat ini bisa dipakai nih. Ternyata manusia daya, tapi begitu banyak orang antri. Kalau kekristenan kita belajar supaya jangan sampai ketemu. Untung Bapak ada ini pintar, otak-otak keluar. Di saudara kita datang cari doa, lu goreng beta lewat goreng selalu. Dia kasih amplop 100.000 di ibu kotak, dia dapat 5 juta, gampang-gampang. Dan dia telepon maki-maki, dia bilang bapak sekarang pergi polisi, beta tunggu di polisi, lapor bahwa beta penipu. Ayo datang sudah. Kau bapak satu kota akan tahu bapak dia akan beberkan dan bapak tidak terima lagi pasien untuk didoakan dan tidak terima duit lagi dan bapak punya ketenaran akan hilang. Dia pikir-pikir. Luar biasa Kristen calon dipatahkan. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, posisi kita tidak seperti itu ya. Jemaat Nazaret hebat-hebat. Kalau bagaimana minta dukungan Bapak Gembala dan hamba Tuhan yang ada, hanya dukung, bukan beriman penuh kepada manusia, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena itu jangan suka bergaul dengan tukang calo-calo Kristen ini, sangat berbahaya dan mengancam iman kita. Ini terbukti bahwa mereka kita tuh belum punya iman. Halo? Iman ini bukan sesuatu yang dipelajari, tapi iman ini adalah sebuah proses berjalan bersama Yesus. Kita ini orang buta dan perempuan pendarahan, dia ambil keputusan, dia bertindak. Apalagi perempuan pendarahan, orang berdarah-berdarah ini jangan coba-coba berkumpul dekat orang, itu hukumannya itu mati. Tapi dia pertaruhkan, kalau saya mati karena Yesus, bukan mati karena utang banyak lalu gantung diri, itu masuk neraka. Sekarang Kupang ini banyak sekali tuh roh bunuh diri, roh gantung diri. Karena apa? Kehidupan hedonisme, senang mau gaya-gaya. Sebentar reuni ini, bajunya ini ya, orang sana ada uang, terpaksa kooperasi pun banyak di Kupang ini. Jalan solusi satu-satunya ini kooperasi. Belum pinjam online. Lalu 10 orang atau 5 orang dari dia punya dekat itu dikasih nomor. Ini telepon keliling, kenalin orang kok. Di HP mati, dia sudah ganti nomor. Tapi yang punya sahabat dekat yang terima telepon terus dari pinjaman online. Hati-hati, hidup sederhana, apa adanya. Tuhan cukup untuk makan minum. Yang pikir makan itu bukan kita, Tuhan. Karena dia bilang jangan khawatir tentang makan minum dan pakai. Berarti yang pikir itu Tuhan, bukan kita. Nah kita pikir kita mau makan apa ya? Mengizinkan Tuhan dalam tubuh ini. Yang kita pikir itu, kita mau pergi Eropa, mau bisa dari Ohio, itu pikir sudah. Pikir sampai uban tambah. Iya toh? Tapi kalau soal makan minum hari-hari ini yang pikir Tuhan, bukan kita. Karena itu hidup apa adanya. Hati-hati jangan berhutang. Sekarang kasih makin tahu.
Potong pi mau bilang makan gratis, ucapan syukur, soalnya ada. Dia tunggu di muka sana, itu tulis buku kira buku tamu, padahal lu kasih berapa? Supaya di lu nanti beta kasih begitu. Tuhan bilang begini, kasih kanan kiri jangan tahu. Tapi potong soalnya itu ayat, potong soal tahu. Potong kasih dengan harapan, apalagi ada yang kiki-kiki banyak bilang, ini beta lalu nanti kalau di beta karena tidak ada firman Tuhan di dalam pikiran. Jadi hidup hanya kalau kasih kanan kiri tahu. Begitu dia periksa di bagian, ini dia kasih berapa? Itu harus dia kasih sekian, di beta dia kasih begini. Tuhan bilang gini, kalau kamu mau bikin ucapan syukur, undang itu orang-orang miskin itu di cabang-cabang, bawa dong datang ke makan. Sebab dengan melakukan itu mereka tidak bisa membalas apa-apa kepadamu, tapi aku akan membangkitkan engkau pada hari kiamat. Ada kebangkitan kedua itu, karena ada andil yang bertentara untuk lakukan ketaatan kepada firman Tuhan. Zaman ini orang kurang bisa untuk melakukan ini karena potong terikat dalam satu kebiasaan, satu adat tradisi yang mengecilkan Tuhan, mengesampingkan firman Tuhan. Tuhan bilang, lupa ada lebih tinggi dari firman Tuhan, soalnya akan lihat mujizat. Halo, ada angin kau? Kalau mau melihat mujizat, lihat firman Tuhan, lihat perkataan Tuhan, jangan lihat apa kata orang. Jaga baik-baik. Potong kasih sedia besar-besar. Dia pernah telepon, halo kakak, apa kabar? Udah sehat kok, ada baik? Kau suruh dia sentuh. Tapi kalau dia punya kepentingan, dia undang semua piko berdiri di situ. Tapi kau tahu hari-hari dia sempat pernah tahu. Pikir baik-baik. Alkitab bilang jangan membiarkan tempat tidurmu ditarik orang dari bawah. Tahu kalau waktu tidur ini orang tarik di tempat tidur, artinya selama waktu hidup ini tidak nyaman karena kita tidak hidup melakukan firman Tuhan. Kita menyimpang dari firman Tuhan, ketemu ikut adat lebih tinggi dari firman Tuhan. Akhirnya tidak menikmati Tuhan. Lalu orang bilang potong soalnya dari iman, potong marah karena potong tiap hari ada di gereja. Padahal iman itu refleksi dari potong punya hati yang percaya bahwa Tuhan ada dan menyertai kita. Jadi aplikasi dalam potong hidup itu terbukti. Lalu orang melihat ini dia orang-orang yang ada terang Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Jadi potong hidup jadi berkat untuk memberkati karena sikap hidup kita yang mencerminkan firman Tuhan. Yang ketiga yang terakhir. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya, ini Yesus kasih satu analogi, kasih satu gambaran perumpamaan begini, seperti orang yang bangun rumah. Lukas bilang begini, kalau dia mau bangun rumah, dia harus gali dalam-dalam, baru dia taruh ke fondasi di atas batu karang. Kalau taruh di pasir, angin badai datang sedikit goyang dan rubuh. Tapi kalau orang yang dengar firman Tuhan, dia gali dalam-dalam, artinya dia dengar, dia pikir, dia simak, baru dia bertindak sesuai apa yang dia dapat. Nah, ketemu kadang-kadang hanya dengar angin saja, apa kata orang, pandangan banyak orang, tapi belum tentu itu kebenaran Alkitab. Itu contoh. Satu orang ketika dia ada masalah, dia anjurkan untuk cari orang yang berdoa. Saudara satu sini bilang, kalau banyak orang berdoa untuk ketong kan lebih baik, supaya ada jalan keluar. Sedangkan Alkitab bilang dalam Matius 18 ayat 19, dia bilang gini, 2 orang sepakat di dunia ini. Di dunia ini banyak orang, tapi Tuhan dia cukup 2. Sepakat, maka permintaannya akan dikabulkan. Karena itu dengar baik-baik, simak ini orang omong saran ini, ada kosong dan nilai kebenaran. Beta juga pernah terjebak dalam situasi seperti itu ketika sakit. Sampai di Surabaya cari itu Pariaji yang terkenal, dia punya 2 minyak dan anggur, no? Di jemaat tempat pelayan minyak bimoli ini baru taruh di botol-botol jual. Lalu ikut perjamuan di sini bilang mesti ikut 5 kali. Terus kita sadar, semua orang yang datang di Tuhan itu sudah ada peraturan birokrasi yang harus berapa kali cari dia ketemu dia, sudah ada. Datang cari Tuhan ketemu langsung Tuhan sembuhkan. Kok ini birokrasinya terlalu berbelit. Lalu terputar di Surabaya waktu mesti pakai taksi. Saya bilang dia di sebelah sini saja, tapi kalau kita pakai taksi kan kali ini muter, bayar argo lebih mahal. Ya puji Tuhan, Roh Kudus itu tuntun. Jadi dia kasih pengertian. Jadi tidak pikir capek sekali muter-muter cari. Saya ingat ini perempuan perdarahan. Tidak
birokrasi panjang. Dia bilang beta jangan di ujung-ujungnya pasti beta senang. Hanya itu satu tindakan waktu berpikir, karena itu cerna baik-baik, pikir baik-baik. Setiap firman Tuhan itu jangan cepat amin, karena belum tentu itu dari kebenaran Alkitab. Contoh, ketika Yesus dicobai, dibawa naik ke bumbungan, lalu iblis bilang, kalau engkau, dia kasih tunjuk dunia, kemauan, semua ini sudah diberikan kepadaku, aku akan memberikan kepadamu asal engkau sujud menyembah kepadaku. Nah, satu orang dia tulis itu ayat di situ. Berapa orang banyak yang komen amin, amin, amin. Mereka ketawa, kami terlucu. Ini kan perkataan dari setan. Lalu ketemu amin untuk setan. Jadi hati-hati, jangan cepat amin kalau tidak tahu bahwa itu benar. Duduk diam saja. Kalau masih ragu-ragu lebih baik diam. Jangan sok-sok amin, amin. Bangun mengantuk, amin, amin. Soal itu apa? Mari kita sama-sama membuka Matius 29. Buka, amin, sudah apa mau amin? Matius 29 ada. Matius 28 sah. Sampai 29 itu terlalu mengantuk kok amin, amin. Nah, itu hati-hati. Ada satu contoh di Alkitab ketika Tuhan puji dia. Dia Kristen yang sejati, Israel sejati. Namanya Nathanael. Ketika Filipus ketemu Yesus, dia bilang begini, dia kasih tahu Nathanael, "Patut suka ketemu Yesus." Itu yang dibilang oleh Nabi-Nabi di kitab suci. Kita sudah ketemu. Nah, dia tahu, dia dengar Yesus ini kan disebut Yesus orang Nazaret. Dia bilang, apa yang ada hal yang baik datang dari Nazaret, dari Galilea? Tidak ada. Filipus bilang, mari kau tempi kau lihat. Ketika dia meragukan ini kebenaran berita ini, dia bilang, Filipus bilang, mari kau lihat. Dia datang dan dia selidiki. Oh, berarti benar. Dia lahir dari keturunan Daud di Bethlehem, tetapi lalu lari ke Mesir, pulang dari Mesir mau kembali ke itu tempat, dia takut yang berkuasa ini masih musuh, makanya dia ke Nazaret. Dia akan besar dan bertumbuh, yang disebut Yesus dari Nazaret. Dia bilang, oh benar, kalau ini benar, ini Mesias. Lalu dia datang, Yesus bilang, ini dia Israel sejati. Lalu Nathanael tanya, dari mana engkau melihat aku? Kan aku baru datang. Sebelum engkau datang, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Nah, kalau kita baca secara letterlet, apa artinya pohon ara? Sudah ada di pohon lain. Ternyata kalau di bawah pohon ara Tuhan lihat. Lalu kata beliau, betul sih ada pohon ara dan pohon tua. Maksud pohon ara ini sebuah simbol itu bangsa Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi menurut Yohanes 4. Lalu Ibrani bilang, Tuhan kita tuh orang Yahudi. Kalau kau mau tahu tentang Yesus, kau baca Alkitab secara Yesus itu, secara bahasa Yahudi, supaya kau mengerti. Kalau soalnya kau pikir Alkitab bilang semua boleh makan daging babi, jadi kau semua boleh makan daging babi, kau mesti sama kayak orang Yahudi. Itu untuk aturan untuk orang Yahudi. Kita nih orang-orang bangsa kalau yang di luar yang karena sumakan Tuhan bilang semua dikuduskan oleh firman dan doa. Jadi makan daging babi bukan dosa, makan sesuai ukuran kebutuhan kita. Jangan makan lari lewat. Kalau makan lari lewat itu namanya rakus. Rakus itu tidak memuliakan Tuhan. Tapi makanan semua halal menurut Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai kau sudah tahu nilai kebenaran, kau dengar juga kau ikut-ikut sah. Beberapa orang tak berbeda bilang jangan makan daging babi kalau mau hidup benar. Siapa bilang? Daging babi tidak bisa membenarkan orang. Perut ini untuk makanan, tapi perut ini hanya sebatas semua makanan bisa dimakan, tetapi tidak semua membangun. Kau kan bisa pilih toh. Maka secukupnya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan makan rakus. Cuma kalian babungkus soalnya orang. Biasa malam biasa kalau mau babungkus kayak pele. Misalnya bebungkus dulu, ikut bebungkus hawa nafsu. Kira-kira bebungkus orang ada 10, bebungkus 10 orang. Sedangkan yang di belakang ini ada banyak yang mau menanti. Biasa pele. Nah kalau dapat kuti sedikit lah baru rasa, baru salah. Ih kalau makan daging babi sudah bisa, nanti ketemu sakit. Bikin berita buruk lagi. Kasih balik lagi, berita hoax lagi, bukan jadi berkat, jadi batu sandungan. Nah, Nathanael dipuji oleh Tuhan karena dia ada di bawah pohon ara. Itu ingat satu orang juga yang naik pohon ara, Tuhan lihat dia, woi turun, dia mati mau menumpang di rumah. Kenapa?
dia belajar mau tahu orang apakah Yesus itu. Penasaran mau tahu. Sehingga dia dengar Yesus datang di Yeriko, dia lari cepat-cepat. Ternyata dia badan pendek, banyak yang menghalangi dia. Dia ambil satu tindakan, dia naik ke pohon ara. Begitu dia naik ke pohon ara, Tuhan dapat lihat dia. Itu sebuah analogi. Kalau kau belajar Bapak Alkitab, belajar tentang sejarah Yesus, kau akan kenal Yesus yang benar. Kesannya kau kenal Yesus salah-salah. Kau kenal Yesus yang apa kata orang, apa tradisi orang. Sekarang semua Natal, toh? Ini orang roti dia mulai heboh. Dia mulai siap-siap. Dia lihat sekte di mana. Dia persiapan. Tanggal 24 orang mau ke gereja, dia ada repot. Jangan pergi gereja dulu. Ingat, kau belum bersiram kubur. Nah seperti itu sudah. Kalau kau sudah naik di atas pohon ara untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kau akan dilihat Tuhan. Tuhan akan puji ketemu. Ini dia Israel sejati. Mau ke Sakeus, mau ke Natanael, yang Tuhan lihat, belajar Alkitab baik-baik. Pegang firman Tuhan yang benar, supaya tidak terkecoh dengan situasi. Jangan jadi Kristen daging, hanya berdiri di luar, dengar Yesus, pandai ritual, tapi tidak punya waktu kesempatan untuk duduk, dengar, langsung berbicara dengan Tuhan. Yang kedua, rajin seremonial, bilang beragama, tapi kalau bilang punya iman, marah, terbukti. Hal sekecil apapun, semua pakai orang. Hanya sambil bisa tidur, panggil orang untuk tolong berdoa. Kalau berdoa, kalau ada orang, satu orang maju-maju, mau didoakan, sakit apa? Sakit gigi, dia tampak, pak, pulang minum Paramex, dia bilang itu bagus. Itu Kristen-Kristen yang model begitu, perlu ditampar dengan Paramex. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengoreksi diri kita? Kita berada pada posisi yang mana? Supaya 2023 kita tinggalkan dan kita masuk ke 2024 dengan satu pemberontakan pola pikir. Kita mau seperti yang Yesus bilang sama Natanael, bahwa ini dia Kristen sejati. Seperti Sakeus, turun, kita menumpang di rumah. Kalau Tuhan datang tinggal di rumah hidup, ada satu pembaharuan. Kita akan melihat bahwa hidup kami untuk masuk tahun baru, kita dibaharui. Rohani kita naik level. Kita tidak akan seperti yang lalu, karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Dengan musik